Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wadinil haq yudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi billah. Ikhwan akhwat sekalian, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pengajian kita. Afwan tadi keluar ya. Kadang-kadang sinyalnya jelek ya. Enggak apa-apa. Kita lanjutkan. Baik. Jadi ini adalah insya Allah pertemuan terakhir di Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan di Ramadan tahun depan kita masih bisa bertemu. Dan setelah Ramadan nanti insya Allah pengajiannya akan dilanjutkan kembali, pengajian rutin, pengajian sebelumnya ya, itu kitab-kitab yang sudah kita bahas sebelumnya. Baik. Insya Allah pada sore hari ini kita akan mentadaburi salah satu surat dari surat-surat di dalam juz amma, yaitu suratul Ma'un, surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un ini surat yang begitu luar biasa ya. Kalau bahasa kita itu mungkin surat yang inspiratif. Nah, surat Al-Ma'un ini juga mungkin cocok untuk teman-teman di Muda Berbagi. Jadi surat ini punya spirit tertentu yang insya Allah cocok dengan sebagian visi dan misi dari Muda Berbagi. Baik. Kita lihat makiyatun au madaniyatun. Surat ini ada yang bilang makiyah, ada yang bilang madaniyah. Ada yang bilang diturunkan sebelum hijrah, ada juga yang mengatakan diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah. Atau nisfuha wa nisfuha, atau maksudnya separuh-separuh. Jadi surat ini separuh turun di Makkah, separuh makiyah, separuh madaniyah. Separuh makiyah itu sampai mana? Sampai surat wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, ini makiyah. Kemudian fawailul lil musallin sampai akhir surat itu madaniyah. Ada yang mengatakan begitu, separuh-separuh. Sittun au sab'u ayatin. Jumlah ayatnya ada yang bilang 6, sittun. Ada yang bilang sab'u ayatin, ada yang bilang 7 ayat. Situ ayatin kalau dibilang 6 ayat itu ayat fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, ini digabung. Jadi fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun ini jadi satu ayat. Itu kalau yang berpendapat bahwasanya ini adalah 6 ayat. Tapi kalau di mushaf kita, di mushaf yang beredar di Indonesia, surat Al-Ma'un ini 7 ayat. Fawailul lil musallin itu dipotong, kemudian alladzina hum an sholatihim sahun itu ayat yang sendiri. Kita lihat
Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ara'aita. Bahasa Arab ini namanya istifham. Apakah ra'aita? Kamu melihat. Jadi apakah kamu melihat alladzi, orang yang yukadzibu biddin, mendustakan ad-din, agama. Mendustakan agama. Ad-din di sini ini bisa ditafsirkan menjadi dua, yaitu al-jaza wal hisab, yaitu hari pembalasan dan hari hisab. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu melihat orang yang tidak percaya terhadap hari pembalasan dan hisab? Karena kita tahu di dalam surat Al-Fatihah Maliki Yaumiddin, itu kan, Maliki Yaumiddin, yang merajai hari ad-din. Ad-din di situ disebut tafsirnya adalah hari pembalasan. Maka di sini juga sama. Yukadzibu biddin, ad-din di sini tafsirannya adalah al-jaza wal hisab, pembalasan atau hari hisab. Ara'aita, maksudnya hal arafta. Apakah kamu kenal? Apakah kamu tahu? Apakah kamu terhadap hari pembalasan? Kemudian kata Allah kata beliau, in lam ta'raf, kalau kamu nggak mengenalnya, kalau kamu nggak tahu siapa dia, maka fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Allah lanjutkan, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Maka yang demikian itu bitakdiri huwa ba'dal fa. Jadi kata Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, setelah fa di sini ada huwa yang tersembunyi. Fa huwa dzalika. Jadi begitu. Dan dia adalah alladzi yad'ul yatim. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, ad-da'u itu ad-da'u bil unfi wal jafwati. Menolak, menghardik dengan keras dan kasar. Jadi, apakah kamu mengetahui, apakah kamu mengenal orang-orang yang enggak percaya tentang hari pembalasan? Kemudian Allah sebutkan sifat-sifatnya berikutnya, yaitu adalah orang-orang yang yad'ul yatim, yang keras, yang menghardik, yang mencela, yang kasar terhadap orang yatim, anak yatim. Ay yadfa'uhu bi unfin an haqqihi, yaitu orang yang yadfa'uhu, orang-orang yang menolak, menghalangi bi unfin dengan kasar an haqqihi, dari haknya anak-anak yatim. Jadi Allah Subhanahu wa taala memakai lafal yad'u, kasar. Kasar sama anak yatim. Kasar sama orang-orang lemah. Kenapa disebut yad'u, disebut kasar? Kenapa? Karena kadang orang itu kalau sama anak yatim, ya udah nggak ngasih nggak apa-apa. Nggak mau ngasih sodako nggak apa-apa. Nggak mau berbuat ihsan nggak ada masalah. Tapi jangan yad'u. Jangan berbuat kasar, jangan menghardik. Kenapa? Karena kalau sudah menghardik, maka itu levelnya udah di atasnya gitu kan. Orang yang nggak ngasih aja, meskipun dia mampu, itu masih bisa dapat bagian celaan gitu kan. Apalagi yad'u. Apalagi dia sampai menghardik. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu, dan juga dia la yahuddu, tidak yahud. Yahuddu itu sebagaimana di dalam surat Al-Fajr, dikutip di dalam tafsir Ibnu Katsir, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr, kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Jadi seirama ayat ini dengan surat Al-Fajr itu ada makna yang mirip. Di dalam surat Al-Fajr, kalla balla tukrimunal yatim. Tidak, sekali-kali tidak, bahkan mereka la tukrimunal yatim. Tidak mau menghormati, tidak mau memuliakan anak yatim. Kenapa? Karena anak yatim itu adalah orang yang lemah sebagaimana orang miskin. Kalau bahasanya itu orang-orang yang rapuh. Bahasa keren
orang yang rapuh. Orang miskin, orang anak yatim itu orang-orang yang rapuh. Enggak. Kemudian lemah, kemudian butuh bantuan. Tidak dimuliakan. Kemudian wala tahaduna ala ta'amil miskin, dan tidak mau tahaduna. Tahaduna ini maknanya jadi nggak mau memotivasi nafsa wala ghairahu, nggak mau memotivasi dirinya sendiri atau orang lain ala ta'amil miskin ai it'amihi. Maksudnya untuk memberi makan orang miskin. Di sini Allah perhatikan pakai kata-kata yahuddu. Yahuddu itu artinya memotivasi, ngajak. Kenapa? Ini another level. Ini namanya balaghahnya Al-Quran. Al-Quran itu memiliki suatu bahasa yang luar biasa dalam. Allah tidak mengatakan dan orang-orang yang tidak memberi makan orang miskin. Tidak mengatakan seperti itu. Tidak memberi makan orang miskin. Tapi Allah memakai bahasa wala yahud, tidak artinya begini. Nggak ada yang ya nggak ngasih makan orang fakir miskin, nggak ngasih makan orang miskin, oke. Tapi jangan juga menghalangi atau tidak mau memotivasi orang lain. Misal ada di medsos itu pengumuman untuk galang dana makan fakir miskin. Dia nggak peduli, nggak mau nge-share, nggak mau membagikan, nggak mau ngajak orang. Dia diam-diam aja, nggak mau ngajak orang lain. Dirinya sendiri nggak dia ajak, apalagi orang lain. Maka Allah Subhanahu Wa Taala di sini pakai bahasa yahuddu, memotivasi. Kemudian di sini Allah memberikan kata-kata ala ta'amil miskin, untuk ngasih makan orang. Kenapa pakai kata-kata makan? Ta'am. Karena yang namanya ta'am ini adalah kebutuhan orang-orang. Kebutuhan dasar manusia. Orang itu nggak punya rumah, itu tinggal di kolong jembatan. Yang layak itu nggak mati. Tapi kalau orang nggak punya makanan, orang nggak punya makan, orang dia nggak bisa memberikan makan dirinya sendiri, maka mati. Resikonya mati. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala di sini menganjurkan untuk kita kalau nggak ngasih makan minimal memotivasi orang untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Jadi minimal ngasih makan. Kenapa? Karena makan itu kebutuhan dasar. Allah nggak muluk-muluk, nggak minta supaya kamu ngasih rumah kepada orang miskin. Enggak. Allah nggak ngomong supaya kamu ngasih pendidikan kepada orang miskin. Enggak. Supaya kamu ngasih sekolah kepada orang miskin. Enggak. Allah cuma ngomong ala ta'amil miskin. Kamu yang ngasih makan orang miskin. Nggak ngasih makan, nggak ada masalah. Yang penting kamu motivasi orang lain untuk ngasih makan orang miskin. Contohnya gimana? Misalkan di daerahnya. Ini tetangga saya nih, membutuhkan. Saya nggak bisa ngasih makan. Tapi tetangga saya butuh. Saya kasih tahu orang lain yang memang dia bisa untuk ngasih makan. Ini di daerah saya, di kampung tetangga saya, ini banyak orang fakir. Banyak orang susah. Banyak orang melarat. Banyak orang yang nggak makan. Dia kasih tahu orang lain. Dia broadcast, dia umumin, dia cari lembaga yang bisa ngasih makan kepada orang-orang yang butuh makan. Kenapa? Kalau dalam bahasa sosiologis, orang kalau sudah kenyang perutnya, itu mau mikir lain itu gampang. Mau mikir lain itu bisa. Orang yang kalau kebutuhan dasarnya nggak terpenuhi, itu mau mikir sekolah nggak bisa. Ini gimana mau mikir sekolah? Makan aja nggak bisa. Mau makan ini, hari ini makan apa? Dia pusing. Nggak punya sesuatu untuk dimakan. Maka ketika ada orang yang kebutuhan dasarnya terpenuhi, boro-boro mau sekolah, boro-boro mau mikir yang aneh-aneh, mikir makan aja susah.
Makanya Allah di sini ngasih motivasi yombok ngasih makan orang miskin. Nanti kalau orang miskin itu sudah makan, sudah kenyang, sudah bisa memenuhi kebutuhan dasarnya yang paling minimal. Nanti mau mikir yang lain-lain gampang. Disuruh kerja bisa. Dimintai kerja bisa. Yang penting dia kenyang dulu. Mau disuruh dia ikut pendidikan yang lain bisa. Yang penting dia kenyang dulu. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala di sini pakai kata ala ta'amil miskin. Bahkan di sini Allah menggunakan kata miskin, tidak menggunakan kata fakir. Kalau kita telisik pengertian miskin menurut para fuqaha, itu kadang-kadang kalau kita lagi belajar fikih itu sering saya sampaikan bedanya antara fakir sama miskin. Kalau fakir itu dia sama sekali nggak punya kebutuhan, sama sekali nggak punya penghasilan. 0 sampai 50. 0 sampai 49%. Penghasilannya itu 0 sampai 49% dari kebutuhannya. Misalkan kebutuhan hariannya itu kebutuhan bulanannya dia 1 juta. Dia penghasilannya cuma 300.000. Itu namanya fakir. Kenapa? Karena nggak nyampe 50%. Dia sama sekali nggak bisa untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Itu fakir. Kalau miskin, itu di atasnya. Penghasilannya itu antara 51% sampai 99%. Nggak nyampe 100%. Misalkan kebutuhan dasar bulanannya itu 1 juta, dia cuma punya penghasilan 900.000. Ini namanya miskin. Maka Allah Subhanahu wa taala punya suatu israr, punya satu rahasia yang mendalam kenapa Allah menggunakan kata miskin. Karena yang miskin aja dibantu. Yang kondisinya seperti itu, dia kebutuhan bulanannya dia butuh 1 juta, tapi penghasilannya cuma 900.000 atau 950.000. Itu dimotivasi untuk dikasih makan, dikasih bantuan. Maka apalagi yang sama sekali nggak punya sesuatu, yang sama sekali nggak punya apa-apa. Yang kita tahu sekarang itu begitu banyak. Apalagi di masa pandemi ini. Begitu banyak orang yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Yang saya sampai, ya Allah, begitu miris kalau saya melihat. Tiba-tiba di kota Semarang ini, saya bisa melihat kenapa tiba-tiba banyak orang, istilahnya manusia silver. Kenapa tiba-tiba banyak orang itu yang jadi badut. Malam-malam mereka, kalau saya lihat itu miris. Joget-joget begitu. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya inilah pesan Islam. Dan ini turun di awal-awal Islam. Ayat ini turun di awal-awal Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala itu punya satu ciri khas khusus dalam Islam. Apa itu? Islam itu yang pertama adalah misinya menghancurkan berhala dan memberantas kemusyrikan. Dan yang kedua, misi Islam adalah memberi makan orang-orang yang lemah. Memberi makan orang-orang yang fakir. Maka kata beliau, nazalat fil As ibni Wa'il Walid bin Mughirah. Ayat ini turun berkenaan dengan orang yang namanya Al-As ibnu Wa'il atau Al-Walid bin Mughirah. Jadi 2 orang ini adalah 2 orang gembong-gembong dari kaum musyrikin di Mekah. Yang mana seperti orang-orang yang tidak percaya terhadap hari pembalasan adalah orang-orang yang seperti ini. Yang dia yadu'ul yatim, yang dia senantiasa menghardik orang yatim, yang dia kasar terhadap anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan boro-boro ngasih makan orang miskin, motivasi orang aja enggak. Saking pelitnya, saking meditnya, saking koretnya. Dia sama sekali nggak mau ngasih makan orang miskin. Maka ini juga punya rahasia yang luar biasa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengaitkan iman terhadap al-jaza wal hisab, hari pembalasan dan hari penghitungan itu dengan hal-hal yang seperti ini.
Meskipun artinya orang yang punya sifat seperti ini bukan berarti dia keluar dari Islam, tidak. Tapi keimanannya itu keimanan yang tidak sempurna. Keimanan yang apa namanya? Yang compang-camping bahasanya. Yang nggak begitu bagus. Kalau orang itu betul-betul beriman kepada al-jaza wal hisab, pada hari akhir dan hari pembalasan, maka dia nggak akan pernah menghardik anak untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, fawailul lil musallin. Maka kecelakaanlah, neraka waillah bagi orang-orang yang sholat. Bagi orang-orang yang sholat. Kenapa disebut lil musallin? Di sini kita lihat pakai huruf jerli. Kecelakaanlah bagi orang yang sholat. Kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Karena yang disebut wail ini, yang disebut celaka ini, yang disebut dapat neraka wail ini adalah orang yang memang ahli sholat. Karena memang orang yang sholat, bukan sama sekali nggak sholat. Maksudnya begitu. Jadi kecelakaanlah bagi orang yang sholat. Bukan bagi orang yang baru pengen sholat, baru niat sholat, tapi dia nggak sholat. Bukan begitu. Kenapa? Karena ini berkaitan tentang orang munafik. Kalau 3 ayat awal tadi itu berkaitan tentang orang musyrik Mekah yang memang benar-benar kafir, jelas-jelas menampakkan kekafiran. Kalau 3 ayat atau 4 ayat yang terakhir, ini berkaitan tentang orang munafik. Yang mana sifat-sifat yang nanti di bawah ini juga berkaitan tentang orang yang nggak percaya atau kurang percaya terhadap hari pembalasan. Fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Kenapa kadang dia sholat tapi nanti dia lalai, nanti dia nggak serius sholat. Bagaimana kecelakaan bagi orang yang sholat? Itu alladzina hum an sholatihim sahun. Itu alladzina, orang-orang yang hum, mereka an sholatihim, terhadap sholat mereka sahun. Sahun, yaitu lalai. Ai ghafiluna yuakhiruna an waktiha. Yaitu ghafilun, lalai, yuakhiruna, mengakhirkannya an waktiha, dari waktunya. Di sini sahun itu punya 2 pengertian. Yang pertama, dia sholat, tapi sekali tempo dia tidak mengerjakannya sama sekali. Itu disebut dengan lalai. Jadi orang istilahnya sholatnya maghrib, isya doang. Subuh lewat, zuhur kagak, asar kagak. Atau zuhur sholat, asar sholat, maghrib main, isya masih di perjalanan, subuhnya ketiduran. Sama sekali enggak sholat. Itu yang pertama. Sahun itu orang yang sekali tempo sholat, sekali tempo enggak. Tafsiran yang kedua, as-sahun itu artinya dia melalaikannya dari waktu yang disyariatkan. Artinya dilakukan sholat di luar waktunya tanpa udzur. Contoh, dia sholat maghrib nih. Sholat maghrib, habis bukber, dia masuk masjid, sholat maghrib jam 7.30. Udah azan isya, dia baru sholat maghrib. Gara-gara bukber. Sholat zuhur, gara-gara dia keasikan main, sholat zuhurnya jam 4 sore. Sholat asarnya dia lakukan di waktu maghrib atau di waktu isya. Nah ini namanya sahun. Terus bagaimana dengan orang yang sholat zuhur jam 2? Sholat zuhur jam 1. Apakah sah sholatnya? Jawabannya sah. Dan tidak masuk terhadap ancaman dari ayat. Kenapa? Karena waktu zuhur kita tahu, waktu zuhur dari jam azan zuhur sampai sebelum azan asar itu disebut waktu zuhur. Jadi selama orang tersebut mengerjakan di waktu itu maka tidak ada masalah. Maksudnya sah.
sholatnya sah. Meskipun nanti kalau dia menunda itu dia nanti mungkin masuk bab yang lain, tapi tidak masuk ayat ini. Tapi tidak masuk dalam ancaman ayat ini. Makanya Atha bin Dinar, seorang tabi'in berkata, Alhamdulillahilladzi qala an sholatihim sahun walam yakul fi sholatihim sahun. Atha bin Dinar, seorang tabi'in, mengomentari ayat ini, segala puji bagi Allah yang telah berfirman fawailul lil musallin, kecelakaanlah bagi orang yang sholat, yaitu orang yang sholat alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang terhadap sholatnya mereka lalai. An sholatihim, tidak disebut fi sholatihim, di dalam sholatnya. Bisa ngerasakan bedanya? Apa bedanya kalau pakai huruf jar an? Kita lihat di sini, an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang terhadap sholatnya mereka lalai, pakai kata an. Kalau diganti kalau pakai kata fi bagaimana? Karena nanti akan beda jauh. Kalau an sholatihim sahun, terhadap sholatnya mereka lalai, itu tafsirannya dua tadi. Entah dia tidak mengerjakannya sama sekali, entah dia mengerjakannya tapi di luar waktu. Tapi kalau fi sholatihim sahun, di dalam sholatnya mereka lalai, nah ini lebih repot lagi. Misalkan Allahu Akbar, lagi sholat, kayaknya tadi handphone ada yang WA, pikirannya kemana-mana. Nanti buka pakai apa ya? Nah, habis buka nih, Allahu Akbar, aduh kekenyangan. Nah, itu namanya fi sholatihim sahum, di dalam sholatnya lalai, di dalam sholatnya mikir macam-macam. Makanya kata Atha bin Dinar, alhamdulillahilladzi qala an sholatihim sahun walam yakul fi sholatihim sahun. Alhamdulillah, Allah menyebut di dalam ayat ini an sholatihim sahun, terhadap sholat ya, bukan di dalam sholatnya. Kalau di dalam sholatnya lebih repot lagi. Mungkin semuanya masuk ya. Mungkin semuanya masuk. Ya, wallahul musta'an. Baik. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala lanjutkan. Alladzina hum yura'un. Itu orang-orang yang hum, mereka yura'un. Yura'un itu maksudnya adalah riya. Apa itu riya? Fi sholati wa ghairihi, di dalam sholatnya dan yang lainnya. Di dalam ibadah sholatnya dan di dalam ibadah-ibadah yang lainnya, mereka riya. Apa itu riya? Riya itu pengen dilihat orang. Maksudnya ibadah dipamerin. Ibadah supaya orang lain lihat. Dan ini, riya ini sesuatu yang sangat bahaya. Kenapa? Karena riya ini termasuk syirik asghar. Ya. Pahami ya? Jadi riya ini termasuk syirik asghar. Apa artinya? Resikonya itu besar. Syirik asghar itu membuat ibadah yang sedang dia lakukan tidak berpahala, terhapus. Dan dia bisa jadi berdosa. Kenapa? Karena riya. Contoh, dia sholat zuhur supaya dilihat orang. Niatnya bukan lillah, tapi supaya dilihat orang. Karena riya, supaya dilihat orang, maka ibadah sholat zuhurnya pahalanya hapus, dia dapat dosa riya, tapi sah sholat zuhurnya, nggak usah ngulang. Tapi ini dosanya syirik asghar. Meskipun asghar, dia tetap syirik. Dan ini bahaya. Dan ini berbahaya. Tapi kita juga nggak boleh asal tuduh ya. Kemudian lihat ada orang sholat, Masya Allah, khusyuk, berdirinya lama, kemudian ada orang sodakoh, kemudian diumumkan misalkan. Terus kita nggak boleh langsung asal tuduh, wah ini riya nih, wah ini supaya dilihat orang nih, nggak boleh. Kenapa? Kenapa nggak boleh? Karena riya itu amalan hati. Yang namanya amalan hati itu tidak bisa dilihat. Kalau bisa dilihat, maka bukan amalan hati namanya. Maka kita cukup menilai yang dohir saja. Ada orang sodako banyak, alhamdulillah Pak Fulan, Pak Haji Fulan, sodakonya banyak. Alhamdulillah Pak Fulan sholatnya khusyuk, sholatnya rajin.
Alhamdulillah Pak Fulan itu kalau ke masjid, ke musola itu paling duluan. Jangan dibilang ria. Oh ini ria nih. Nggak boleh. Siapa yang bisa jamin dia ria? Nggak boleh ya. Kemudian bukan juga termasuk ria di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ada sebuah kutipan, bukan termasuk ria, yaitu orang yang awalnya beramal lillah, kemudian orang lihat, setelah itu dia bangga terhadap amalan. Itu tidak termasuk ria. Contohnya gimana? Kita misalkan ada orang di rumah lagi sholat duha nih. Allahu Akbar. Lillah, dia nggak ada tendensi apa-apa, lillah, karena memang lillah, dia biasa sholat duha. Kemudian ada tetangganya datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Atau assalamualaikum, nggak dibuka kan, setelah itu kan, habis itu tetangganya datang lagi. Tadi dari mana Pak? Oh, habis sholat duha gitu. Nah, ketika dia ngomong begitu, muncul rasa bangga. Di dalam hatinya. Nah, itu tidak termasuk ria. Asalkan memang nggak diumbar-umbar ya. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah bersabda tentang orang yang seperti itu. Apa kata jawaban beliau? Lahu ajron, laka ajron. Baginya dua pahala. Itu apa? Pahala dilakukan sembunyi-sembunyi di awal, kemudian pahala dilakukan terang-terangan setelahnya. Kenapa? Karena ibadah dilakukan terang-terangan juga nggak ada masalah ya. Tergantung posisi atau tergantung porsinya. Contoh ibadah yang boleh dilakukan secara terang-terangan, misalkan untuk ngajarin orang lain. Misalkan ada seorang ustadz, seorang guru pengen ngajarin murid-muridnya caranya sholat. Kayak Rasulullah SAW pernah sholat di atas mimbar. Tujuannya apa? Untuk ngajarin para sahabat. Demikian juga guru-guru. Misalkan habis azan, dia sholat rawatib. Habis azan, dia sholat rawatib. Tujuannya apa? Tujuannya supaya santri-santrinya ngelihat dan mencontoh. Oh, setelah azan itu sholat rawatib. Ustadz saya setelah azan sholat rawatib. Maka mencontoh. Boleh. Dengan tujuan ngajarin. Maka boleh dilakukan terang-terangan atau ditampakkan. Itu tidak termasuk ria. Dan ria ini juga termasuk amalan atau perbuatan orang yang yukadzibu biddin, tidak percaya terhadap hari pembalasan. Lalu gimana mau percaya terhadap hari pembalasan? Dia melakukan amalan karena ria, bukan karena lillah. Kalau dia percaya, dia beriman terhadap hari pembalasan, terhadap hisab, maka dia nggak akan beramal dengan ria. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup surat ini wa yamnaunal maun. Dan mereka yamnaun, melarang atau mencegah dari al-maun. Apa al-maun ini? Al-maun di dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan ma yata'awaruhu an-nasu bainahum. Ma yata'awaruhun nasu bainahum. Sesuatu benda-benda yang manusia itu biasa saling pinjam meminjam. Barang pinjaman. Antar satu sama yang lain biasa saling minjemin. Antar teman biasa saling minjemin, antar tetangga biasa saling minjemin. Yamnaunal maun. Mereka tidak mau, mereka menghalangi dari biasa meminjamkan barang-barang yang bisa dipinjamkan. Di sini disebutkan, kalau zaman dulu ya, ini dikasih contoh sama beliau, kal ibroti, contohnya ibroh. Jarum jahit. Pergi ke tetangga, Bu, punya jarum nggak Bu? Punya, pinjam dong. Ah, pinjam, beli sana. Nggak boleh. Kemudian wal faksi. Apa itu faksi? Kampak atau kampak ya. Datang, Pak, ini saya mau nebang tahan pohon mangga saya nih. Punya kampak nggak Pak? Punya sih. Boleh minjem nggak? Jangan deh, ntar rusak. Medit.
Kemudian wal kidri. Kider, apa kider? Kuali, panci. Panci. Ibu-ibu datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu, nih saya mau masak, tapi pancinya kurang. Pancinya bocor. Boleh minjem panci nggak, Bu? Masa minjem panci? Emang nggak punya panci ya? Nggak usah, nggak usah. Nah, kemudian wal kos'ati. Dan kos'a. Kos'a ini mangkok. Mangkok. Ya, mangkok tau ya, buat makan. Datang ke tetangganya. Nih, darurat nih, saya butuh mangkok. Wah, nggak punya. Padahal punya. Dia tidak mau meminjamkan. Dia menghalangi orang dari minjem barang-barang yang biasa dipinjem. Kalau zaman sekarang mungkin udah ganti ya, motor misalkan. Bro, minjem motor dong. Mau kemana? Itu bawah. Ntar gue bensinin deh, gitu kan. Nggak boleh. Karena memang nggak dipakai kan, gitu kan, nggak dipakai. Atau kecuali kalau dipakai. Apa nih, abis ini Anda mau pergi nih. Nggak bisa, gitu kan. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak dipakai, biasa dipinjam. Bro, minjem pulpen. Minjem pulpen nggak boleh. Saking pelitnya, dia nggak mau minjemin benda-benda yang remeh-temeh kayak gitu. Al-ma'un. Saking pelitnya. Apalagi yang besar-besar. Apalagi diajak untuk minjemin, apalagi diajak untuk sedekah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan ibarat-ibarat yang luar biasa. Surat Al-Maun ini kalau kita perhatikan, kita tadaburi dari awal sampai akhir, itu Allah Subhanahu wa taala selalu menggunakan kata-kata dengan batasan paling minimal. Jadi yadu'ul yatim, menghardik kasar sama anak yatim. Nggak ngurus anak yatim nggak ada masalah. Yang penting jangan kasar. Yang penting jangan menghardik. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nggak mau ngasih makan orang nggak mau memotivasi orang untuk ngasih makan orang miskin. Nggak ngasih makan nggak ada masalah. Ya nggak usah ngalang-ngalangin orang. Nggak usah sama sekali, saking pelitnya. Ada broadcastan masuk, dia nerusin aja nggak mau. Orang kayak gitu kok diurusin. Dan ini jadi permasalahan besar. Kenapa? Karena nanti, ini yang saya bilang tadi, memberi makan orang miskin, minimal ngasih makan. Kita bisa lihat di negeri kita itu sodakoh untuk sesuatu yang mafdul. Mafdul itu di bawahnya afdol. Afdol itu lawannya apa? Tidak afdol, bukan. Afdol itu lawannya mafdul. Afdol lawannya mafdul. Sodakoh untuk sesuatu yang mafdul. Ya bagus, tapi kurang afdol. Itu luar biasa melimpah. Untuk misalkan, bukan sesuatu yang jelek. Menghias masjid. Masjidnya udah jadi, tapi dihias. Kemudian untuk masang wifi masjid misalkan. Ya afdol, bagus. Tapi sementara itu tetangganya atau orang-orang di sekitar masjid itu banyak yang nggak makan. Padahal di sini ala ta'amil miskin. Ngasih makan orang miskin. Giliran diajak ngasih makan, itu kan orangnya nggak mau kerja, dia males. Bukan begitu konsepnya. Konsepnya nggak begitu. Dia karena nggak makan itu, makanya nggak bisa bekerja. Kasih makan dulu, nanti baru cariin kerja. Makanya Allah ala ta'amil miskin. Pakai poin-poin yang paling minimal. Fawailul lil musallin, ini juga sama an sholatihim sahun, dari sholatnya mereka lalai, sama sekali nggak ngerjain atau ngerjainnya di luar waktunya. Ini poin paling minimal. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, dan mereka menghalangi riya dan menghalangi orang untuk saling minjem barang-barang yang remeh. Panci, gayung, motor, pulpen, buku, kertas, dan sebagainya. Mereka nggak mau ngasih motivasi. Maka
Sifat-sifat inilah yang Allah Subhanahu wa taala sifati dengan orang yang tidak percaya terhadap hari pembalasan. Atau percaya tapi percayanya sedikit. Kalau imannya terhadap hari pembalasan itu kuat, maka mereka akan melakukan hal-hal yang di luar ini, di atasnya ini. Dia tidak menghardik anak yatim. Di atasnya lagi, menyayangi anak yatim, merawat anak yatim, ngasih hak anak yatim. Wala yahud wala tu'amil miskin. Dia motivasi orang untuk ngasih makan dan ngasih makan orang yatim. Terus fawailul musallin alladzina an sholatim sahun, ngarjain sholatnya di luar di waktunya, di awal waktu atau berjamaah. Alladzina hum yuraun, dan mereka melakukannya bukan karena riya supaya dilihat orang, tapi karena lillahi ta'ala, wa yamna'unal ma'un, dan terhadap benda-benda yang remeh itu mereka nggak ada masalah dipinjam. Pinjam sapu, pinjam laptop misalkan, pinjam apa yang remeh dipinjemin. Maka kalau orang begini dari benda-benda remeh aja udah nggak mau minjemin, itu orang udah ketakar karakternya. Ini orang medit nih, koret ini, buntut gasiran ini. Yang begitu aja kagak mau minjemin, apalagi yang lain, apalagi disuruh yang lain. Kalau orang dia percaya terhadap hari pembalasan, maka nggak akan seperti itu sifatnya. Maka surat Al-Maun ini punya spirit tertentu, punya semangat yang luar biasa, punya israr, punya rahasia yang kalau kita tadaburi, masya Allah, ini bisa membuat masyarakat Muslim, masyarakat Islam itu menjadi kaya. Bagaimana pernah terjadi di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di mana tiap kampung itu nanti ada yang datang itu ngasih pengumuman, yang mau nikah kami akan nikahkan, yang mau bikin rumah, yang rumahnya rombeng, yang rumahnya mau rubuh, kami akan bangunkan. Itu kenapa? Karena saking orang itu mengamalkan surat Al-Maun. Nah, masya Allah. Makanya dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menggulirkan organisasi Muhammadiyah itu, konon katanya itu berdasarkan spirit Al-Maun. Baik, demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Sebelum kita tutup, kita membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz Wahyu. Waalaikumsalam, Pak.